kita ambil file kisi-kisi terlebih dahulu. Kita siapkan dulu filenya. Misalkan mau ngambil kisi-kisi, ini filenya kemarin ada di sini. Ada kisi-kisi materi pas kelas SAS kelas 8, kelas 7, dan kelas 9. Misalkan saya ambil kelas 9, ini dibuka dulu. Kemudian kita tunggu. Nah, ini kan untuk semua mata pelajaran. Ini panjenengan ambil untuk mata pelajaran panjenengan masing-masing. Misalkan saya ngambil matematika. Matematika itu ada di halaman berapa? Atau ini matematika. Nah, ini halaman 16. 16 ini kisi-kisinya loh yang akan diujikan besok sampai tanggal sampai halaman 17. Ini disimpan dulu, ngambil halaman tersebut saja. Kita print, save as PDF. Ini langkah-langkahnya. Kemudian kita arahkan khusus halaman page-nya custom, pilih halaman 16 sampai 17. Kemudian simpan, diletakkan di mana? Misalkan saya letakkan di tanggal 20 ini ya, waktu 20. Ini saya ganti filenya kisi-kisi mat 9. Simpan. Saya lihat di download, kemudian foto 20, ada kisi-kisi mat 9. Ini hanya kisi-kisi matematika saja. Jadi ngambil filenya untuk khusus mata pelajarannya, caranya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah mendapatkan kisi-kisinya, selanjutnya kita akan membuka namanya DeepSeek. Nah, DeepSeek ya, Bapak Ibu kan sudah familiar ini ya. Baik DeepSeek maupun ChatGPT teman-teman sudah familiar. Bahkan membuat RPP di DeepSeek pun juga macam-macam kemarin formatnya. Di sini kita ambil prompt-nya. Ini saya ambil prompt yang sudah saya buat. Langkah pertama, perintahkan untuk DeepSeek ini membuat storyboard dulu. Jadi belum menjadi medianya. Jadi masih storyboard untuk membuat media yang berbasis web. Tayangannya nanti seperti yang ada di layar tadi. Nah, ini masih membuat storyboard. Langkah pertama, jadi prompt-nya buatkan storyboard media berbasis web slide. Jadi nanti soalnya kita tayangkan dalam bentuk slide. Kemudian untuk sumatif ganjil tahun 2026 mata pelajaran matematika buat 40 soal berdasarkan kisi-kisi file di atas. Nah, file di atas itu mana? Kita lampirkan filenya. Diambil gambar klip ini ya. Tadi kisi-kisi mat 9. Ya, diambil kisi-kisinya, kan masuk di sini filenya. Masuk di sini, kemudian buat berdasarkan file di atas dengan bentuk soal pilihan ganda, pilihan dua jawaban benar atau salah. Pilih dua jawaban benar gitu ya, ini ya, bukan benar salah. Benar, kemudian soal benar atau salah. Jadi 3 bentuk soal ini. Buat satu soal satu slide. Jadi satu soal ditayangkan satu slide. Kemudian dilengkapi dengan navigasi. Soal ditayangkan full dan ukuran font menyesuaikan screen. Kemudian tambahkan tombol full screen. Berikan timer sebelum setiap soal dengan durasi 2-4 menit, menyesuaikan tingkat kesukaran soal. Kalau mau lebih spesifik lagi, silakan ditambah sesuai kebutuhannya. Ya. Nah, ini nanti yang bekerja adalah DeepSeek-nya.
yang membuatkan. Dan nanti tentunya kita telah jika ada gambar apa bentuknya itu kita buatkan gambarnya sendiri. Saya eksekusi. Jadi langkah pertama Dipsik akan membuatkan storyboardnya dulu. Jadi setelah storyboard nanti kita perintahkan untuk membuat skrip codingnya. Jadi, nah ini sudah dibuatkan untuk satu, ini judul, slide judul, nanti jumlah soal dan sebagainya. Kemudian slide 2 sampai 41 berupa soal. Jadi soalnya ini ada timernya, dibuatkan formatnya dulu sampai untuk soal 36 sampai ini benar dan salah. Ini 2 jawaban, 31 sampai 35 2 jawaban yang benar. Ini pilihan ganda. Ini storyboardnya belum jadi Mas Yani. Nah, ditunjukkan progres teknisnya ada timer untuk soal level 1 di sisi pun ada level 1, level 2 sampai level 3 itu ya tingkat kesukarannya. Level 1 itu 2 menit, level 3 sampai 4 menit. Timer akan berjalan otomatis. Ini storyboard namanya ya. Storyboard itu bisa bentuk tabel, bisa seperti demikian. Nah, ini soalnya. Nanti yang akan ditayangkan soalnya demikian. Bisa dicek, diperiksa apakah sesuai dengan kisi-kisi. Ya, kalau tidak sesuai nanti bisa minta diralatkan. Nah, kalau storyboard dapat dikembangkan, jadi nanti akan bisa dikembangkan. Nah, berikutnya buatkan skrip webnya lengkap dengan 40 soal berdasarkan jadi berdasarkan storyboard yang sudah dibuat, ini minta tolong dibuatkan skrip webnya. Nah, langsung bekerja storyboard. Sementara menunggu di sini, kita lihat di portal akademik tadi, ini ya, di file manager, Bapak Ibu, untuk memudahkan nanti tayang secara online, buat folder baru. Misalkan ini ada cara buat folder baru, kemudian ada buat file, ada upload folder. Kalau Bapak Ibu masih belum ada apa-apanya, alangkah baiknya buatkan folder baru. Nah, folder baru itu nanti yang akan dipanggil secara online melalui HTTP itu. Ya, misalkan folder barunya, saya buat folder baru. Huruf kecil aja, nggak ada spasinya, langsung nyambung ya. Kalau ada spasinya kasih underscore. Misalkan tryout 1. Kemudian buat folder. Akan terbuat foldernya di sini tryout 1. Nah, ini kita buka dulu karena nanti filenya yang hasil ini, script ini kita masukkan di dalam folder tryout 1. Kita buka. Nah, ini berada di folder tryout 1. Mana tandanya? Di atas ini ada huruf, ada tryout 1. Berarti kita bekerja ada di folder tryout 1. Baru nanti kita membuat filenya. Kita buat filenya, kita namakan index.php. Nah, kenapa kok index? Ketika kita panggil nanti secara online di folder tadi, folder tryout 1, gak perlu mengetikkan nama file scriptnya tadi, langsung muncul scriptnya tadi sesuai dengan displaynya. Nah, index.php ini filenya file PHP. Kita letakkan di sini codingnya. Nah, kita menunggu hasil codingnya. Inilah yang dibuatkan oleh Dipsik. Bedanya di ChatGPT sama Dipsik. Kalau di ChatGPT itu cepat,
Kalau di Dipsy itu detail sekali, termasuk setelnya, gayanya itu dibuatkan semenarik mungkin. Jadi detail, ya. Ini sambil saya rekod nanti mudah-mudahan cukup anunya penyimpanannya. Kurang lebih 5 menitan ini kita buatnya. Ini sudah sampai soal nomor. Tadi perintahnya belum dikirim di apa ya? Belum. Nah, nanti saya kirim promnya. Ya, nanti videonya juga dikirim nanti. Nah, ini masih proses dibuatkan. Pilih 2 jawaban benar, masih ada. Sudah benar salah, tinggal sedikit. Habis soalnya dituangkan, kemudian nanti dibuatkan Java scriptnya, codingnya, ya. Apa isinya itu nggak perlu dipelajari Bapak Ibu. Kalau panjenengan ingin mempelajari, jadilah programmer. Ini sudah mulai final bahwa ini nanti yang akan menjalankan mengoperasikannya. Perintah-perintahnya di sini nanti. Termasuk perintah timernya, jalannya itu fungsi codingnya di sini. Nah, satu lagi mata pelajaran yang baru nanti untuk yang kurikulum yang sudah disahkan kemarin untuk KMA 1503 itu nanti mata pelajaran coding kalau kemarin masih sunnah, ke depan mata pelajaran coding itu wajib. Jadi termasuk mata pelajaran wajib, masuk mata pelajaran sendiri. Di kota sudah ada, teman masih pilihan gitu ya. Nah, untuk ke depan sudah jadi masuk struktur kurikulum mata pelajaran wajib. Jadi, kemarin sudah dibahas pada saat sosialisasi. Nah, selesai Bapak Ibu, 40 soal lengkap, jenis soal beragam, ada 3 jenis. Kemudian ada level timernya 2 menit untuk level 1, 2 dan seterusnya. Ini sudah lengkap. Tinggal di copy, dipindah ke konten filenya ini. Saya Ctrl V, kan sudah masuk sini. Kemudian buat file. Nah, skripnya tadi akan muncul di sini. Ini masih belum selesai. Ini ada 1000 sampai 1000 baris. Ya, sampai 1022 baris Bapak Ibu. Kita nggak mampu menghafalkan mengetik 1000 baris ini dibantu oleh Dipsy. Kalau sudah disimpan, sudah di dalam tryout tadi, ini kan kita buka lagi tryout. Nah, muncul nama file index.php. Nah, untuk ingin tahu hasilnya bagaimana, kita panggil, sudah saya siapkan alamatnya. Ini panjenengan nanti bisa mengaksesnya melalui dari sini, melalui media media PBM mts ayam jbg.sch garis miring diikuti dengan 3 digit nomor atau ID PTK yang pakai login itu. Misalkan belakangnya 009, saya berarti saya pakai 009, yang belakangnya 020 ya berarti ya 020 itu. Jadi ini 3 digit terakhir 009 garis miring. Nah, tadi foldernya ini apa? Folder tryout 1. Satu.
enter, maka hasilnya akan masih blank ya. Berarti kalau masih blank ini bisa diedit, edit. Saya ganti ya. Tadi layout kelas 9 saya simpan. Nah, jadinya seperti demikian. Kalau mengoperasikannya, jadi mengoperasikannya di layar Smart TV, panjenengan tinggal masukkan, buka web browser di situ, nanti masukkan alamat ini akan tampil. Kemudian ini misalkan kita full screen, kita sudah full screen, layout dimulai. Ini untuk petunjuknya, kemudian mulai tes, sudah timer berjalan. Manakah pernyataan berikut yang benar sifat-sifat penumpang sisi lengkung? Nah, itu sesuai dengan kisi-kisinya. Dan seterusnya, ini nggak ada nextnya karena tadi navigasinya kan otomatis. Kalau sebelumnya bisa. Kita tunggu. Jadi soal 1 dari 40. Selama 2 menit. Ya. Kalau filenya lebih dari 1? Kalau filenya lebih dari 1, itu apa filenya tetap namanya indeks? Oh enggak, beda. Indeks itu untuk memanggil halaman yang utama. Jadi file utama. Ya. Nah, panjenengan nanti bisa membuat halaman semacam blog sendiri ya. Misalkan untuk anunya panjenengan itu bisa dibuat di situ. Nanti panggilnya juga gitu sama media pbm.mtsayanjabg.co.id /3 digit kodenya. Jadi buatnya nanti di situ, tapi nama filenya nanti dikasih nama file indeks PHP dulu. Ditambahkan nama file indeks PHP. Contohnya yang sudah saya buat ini, coba bisa jalan tidak nanti yang ke soal berikutnya. Nah, ini soal kedua, otomatis. Jadi anak-anak harus fokus sesuai dengan tingkat kesukarannya. Ini tingkat kesukarannya lumayan tinggi analisisnya. Kalau anak kan tahu loh rumus, misalkan rumus permukaan langsung ini. Nah, ini dibalik ini. Habis ngitung ini, jadi nggak cukup satu kali, ada timernya. Ini sesuai dengan kisi-kisi. Kalau belum selesai dia kembali, Pak. Ya ini minta tolong, misalkan waktunya masih ada sisa sampai terakhir, ya ini sebelumnya kan bisa. Soal 1 kan, ke next berikutnya nggak ada. Kalau misalkan mau ditambahkan next berikutnya, ya tambahkan perintahnya, tambahkan untuk tombol navigasi next. Ini untuk membuat soal yang bisa kita tayangkan langsung menggunakan Smart TV. Jadi kalau sudah punya alamat tadi yang saya buatkan ini ya, alamat ini yang sudah kita buat ini bisa kita tayangkan secara online. Mau pakai layar Smart TV, mau pakai LCD, mau pakai HP, mau pakai komputer, silakan. Kalau mau pakai HP juga bisa. Itu terkait dengan membuat soal yang ditayangkan melalui Smart TV. Jadi monggo nanti panjenengan kembangkan. Kalau sudah ada kisi-kisi, nanti bisa dimasukkan di minta bantuan DeepSeek sesuai dengan promnya. Nanti contoh promnya saya share. Nah, ini sementara untuk
membuat soal yang ditayangkan melalui media digital, baik HP, laptop maupun smart TV. Dan nanti untuk menayangkan, nanti saya contohkan. Demikian Bapak Ibu, untuk selanjutnya Pak juga bisa mengembangkan. Saya kira itu untuk tahap pertama.